Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan analisis perkembangan produksi beras Kabupaten Lumajang menggunakan metode interpolasi linear dan polinomial Newton. Sebelum lanjut ke selanjutnya, perkenalkan saya Novel Maulana. Saya Ade Suarendra. Untuk latar belakang, di Kabupaten Lumajang merupakan salah satu lumbung pangan utama di Jawa Timur yang didukung oleh kondisi geografis seperti Gunung Semeru. Namun dalam manajemen data pertanian sering ditemukan kendala teknis yang menyebabkan adanya kekosongan data atau kebutuhan untuk memprediksi angka produksi di antara periode tertentu. Analisis ini hadir untuk memberikan solusi matematis yang akurat dalam memproyeksikan tren produksi beras tahun 2023 sampai 2024. Untuk rumusan masalah dan tujuan penelitian yaitu pertama, mengidentifikasikan tren perkembangan produksi beras di Kabupaten Lumajang secara tahunan. Kedua, menerapkan dua metode numerik yang berbeda yaitu interpolasi linear yang bersifat sederhana dan polinomial Newton yang lebih kompleks. Ketiga, melakukan perbandingan untuk menentukan metode mana yang memiliki tingkat akurasi dan kesesuaian paling tinggi terhadap karakteristik data pertanian di lapangan yang cenderung fluktuatif. Metode interpolasi linear. Untuk metode interpolasi linear merupakan teknik metode numerik dasar yang digunakan untuk mengestimasi nilai di antara dua titik data yang telah diketahui. Metode ini bekerja dengan asumsi bahwa hubungan antara dua titik tersebut bersifat linear atau membentuk garis lurus. Meskipun sederhana dan sangat cepat untuk digunakan pada data dengan tren yang stabil, metode ini memiliki keterbatasan jika digunakan pada data yang memiliki lonjakan atau penurunan drastis karena tidak mampu menangkap dengan tren. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu metode polinomial Newton. Berbeda dengan metode linear, interpolasi polinomial Newton menawarkan fleksibilitas yang lebih tinggi. Metode ini menggunakan konsep divided difference, selisih terbagi, untuk membentuk sebuah fungsi polinomial yang melewati semua titik data yang tersedia. Keunggulan utamanya terletak pada kemampuannya untuk menangkap karakteristik data non-linear dengan mempertimbangkan lebih banyak titik koordinat. Metode ini dapat menghasilkan kurva yang lebih halus dan akurat dalam merepresentasikan dinamika naik turunnya produksi. Metodologi dan alur penyelesaian. Proses penelitian ini disusun secara sistematis melalui 5 tahapan utama yang digambarkan melalui flowchart di samping. Dimulai dari studi literatur mengenai metode numerik, dilanjutkan dengan pengumpulan data sekunder dan dari BPS Kabupaten Lumajang tahun 2022 sampai 2024. Data tersebut kemudian diidentifikasi menjadi variabel X tahun dan Y jumlah produksi. Langkah-langkah selanjutnya adalah melakukan perhitungan manual menggunakan kedua metode yang diakhiri dengan analisis komparasi untuk melihat validasi hasil estimasi terhadap kondisi real. Berdasarkan data yang dihimpun, produksi beras di Lumajang menunjukkan pola musiman yang konsisten. Puncak produksi selalu terjadi pada bulan Maret hingga April, di mana pada tahun 2023 mencapai angka tertinggi sebesar 25.036 ton. Pada bulan Maret, secara total tahunan produksi meningkat dari 100.600
168.704 ton di tahun 2022 menjadi 183.423 ton di tahun 2023, namun mengalami penurunan signifikan pada tahun 2024 menjadi 154.503 ton. Berikut merupakan rumus interpolasi linear dengan keterangan X1, Y1, dan X2, Y2 adalah dua titik data yang diketahui. X adalah titik yang ingin diperkirakan, Y adalah hasil dari interpolasi. Lalu perhitungan diketahui sebagai berikut. Produksi Maret adalah X1 sama dengan 3, Y1 sama dengan 10.818,20. Produksi April X2 sama dengan 4, Y2 sama dengan 22.669,22. X untuk nilai tengahnya adalah 3,5. Berikut adalah cara pengerjaan untuk menggunakan interpolasi linear. Baik, berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk perhitungan menggunakan polinomial Newton, metode ini metode ini digunakan untuk membentuk fungsi kerja yang mencakup data tahunan dari 2022 hingga 2024. Pencarian koefisien itu untuk A0 itu nilai awal tahun 2022, A1 nya 14.718, untuk laju pertumbuhan antara 2022 sampai 2023. Untuk A2 itu laju pertumbuhan orde kedua yang mempertimbangkan data 2024. Di persamaan polinomial yang terbentuk adalah P2X sama dengan 168.724 plus 14.218 dalam kurung X min 2022 dan seterusnya. Untuk interpretasi matematis, koefisien A2 yang bernilai negatif merupakan indikator matematis krusial. Hal ini menunjukkan bahwa kurva membentuk pola parabola terbuka ke bawah yang secara akurat mempresentasikan fenomena penurunan produksi beras secara signifikan di tahun 2024 dibandingkan pertumbuhan di tahun sebelumnya. Next. Berikut merupakan grafik interpolasi linear dan polinomial Newton. Melalui grafik perbandingan terlihat perbedaan visual yang mencolok. Interpolasi linear membentuk garis rata-rata yang hanya menghubungkan titik ke titik secara kaku. Sebaliknya, polinomial Newton menghasilkan kurva parabola yang mulus. Kurva ini jauh lebih representatif dalam menggambarkan dinamika produksi beras karena mampu mengikuti pola kenaikan di tahun kedua dan penurunan di tahun ketiga secara kontinu, dan memberikan gambaran yang lebih logis bagi para pengambil kebijakan. Baik, untuk kesimpulannya, hasil analisis menyimpulkan bahwa meskipun kedua metode dapat digunakan untuk mengisi kekosongan data, polinomial Newton jauh lebih efektif untuk analisis jangka panjang yang melibatkan data fluktuatif. Metode linear hanya direkomendasikan untuk estimasi sederhana antara dua waktu yang berdekatan. Dengan permodelan matematis ini, pemerintah daerah dapat lebih akurat dalam memproyeksikan ketersediaan pangan dan merencanakan langkah antisipasi jika tren menunjukkan tanda-tanda penurunan produksi seperti yang terjadi di tahun 2024. Baiklah, sekian dari presentasi video kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.